Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai valuta asing. Dunia bisnis sudah mengubah konsep manajemen dari konvensional ke modern. Perubahan konsep tersebut adalah sebuah tuntutan zaman. Jika perusahaan tidak menerapkan, maka artinya perusahaan akan ditinggalkan oleh konsumen. Segala aktivitas bisnis bisa dilakukan dengan lebih sederhana, tanpa ada beban dan tekanan. Permasalahan hanya satu kecepatan dalam mengambil keputusan secara baik dan akurat. Kondisi ini tidak terkecuali pada saat transaksi bisnis, mengikutkan dipergunakannya valuta asing sebagai alat yang sering digunakan dalam pembayaran. Valuta asing sendiri memiliki pengertian yaitu mata uang yang berasal dari negara lain dan dipakai sebagai perhitungan untuk melihat nilai mata uang domestik ketika dikonversikan dengan mata uang asing tersebut. Seperti yang biasa digunakan yaitu mata uang dolar Amerika Serikat dikonversi dengan rupiah, yen Jepang dengan rupiah, dolar Singapura dengan rupiah, dan lain sebagainya. Tentu valuta asing juga memiliki resiko, yaitu yang merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Bagi suatu negara dengan sistem perekonomian yang kuat, yaitu yang memiliki stabilitas kurs valuta asing yang tahan dan tidak mudah rentan dengan fluktuatif pasar uang dunia. Untuk mewujudkan penguatan nilai tukar kurs valuta asing tersebut, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Faktor penguat utama dalam valuta asing yaitu yang pertama, cadangan falas yang mencukupi. Cadangan falas ini mencakup dalam berbagai bentuk mata uang asing, termasuk mata uang asing yang dominan, seperti dolar Amerika Serikat. Di samping cadangan falas juga memiliki ketersediaan emas dalam jumlah yang representatif. Kemudian yang kedua yaitu kualitas konstruksi manajemen keuangan internasional yang memiliki daya tahan secara jangka panjang. Kemudian kualitas sumber daya manusia yang siap bangkit kembali jika suatu saat terjadi krisis moneter internasional, terutama SDM para pebisnis yang selama ini dianggap sebagai pelaku ekonomi. Kemudian penguat yang keempat yaitu Dewan Moneter Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang suatu negara diisi oleh mereka yang memiliki reputasi internasional dan jauh dari intervensi para politisi serta para pebisnis, sehingga mereka bisa bekerja secara independen. Dan yang terakhir yaitu jumlah utang dalam bentuk foreign currency baik oleh pemerintah maupun swasta adalah kecil, dalam artian masuk dalam jumlah yang terkendali secara jangka panjang. Selain itu, ada juga faktor penguat pendukung valuta asing seperti ekspor lebih besar daripada impor, kemudian neraca pembayaran harus surplus, dan neraca pertumbuhan juga dalam kondisi surplus, kemudian pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan yang tidak kalah penting yaitu tingkat inflasi yang rendah. Ada beberapa model penentuan nilai tukar, salah satunya yaitu dengan menggunakan teori purchasing power parity yang menyatakan bahwa harga barang di suatu negara harus sama dengan harga barang serupa di negara lain, sesuai dengan tingkat nilai tukar yang berlaku antar kedua negara tersebut. Teori ini sendiri menganut dua versi, yaitu versi absolut yang merupakan nilai tukar sama dengan perbandingan antara tingkat harga umum yang berlaku di dua negara. Kemudian yang kedua yaitu versi relatif yang merupakan persentase perubahan nilai tukar pada waktu yang ditentukan. Sebagai periode dasar harus sama dengan perbedaan
antara persentase perubahan harga atau tingkat inflasi domestik. Ada banyak faktor yang kita lihat secara dalam yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing di suatu negara. Secara umum, ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi permintaan dan penawaran falas tersebut, yaitu yang pertama, kondisi ekspor dan impor yang terjadi di suatu negara, kemudian tingginya keterlibatan masyarakat dan pebisnis yang mempengaruhi permintaan dan penawaran falas. Kemudian tumbuh dan berkembangnya aktivitas bisnis di negara tersebut yang cenderung stabil secara jangka panjang. Kemudian yang keempat, munculnya para spekulan yang turut serta memanfaatkan kondisi. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menghindari risiko falas. Yang pertama yaitu accounting atau translation exposure, merupakan akunting yang melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasiva perpindahan dalam bentuk falas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara yang bersangkutan. Tujuan penerapan ini adalah untuk konsolidasi dan pelaporan. Kemudian cara yang kedua yaitu transaction exposure. Exposure merupakan menetapkan transaksi